terkait dengan keputusan final ya dari pemerintah terkait dengan PPN yang 12% ini. Keputusannya baik ya, karena itu yang diharapkan oleh masyarakat. Tidak ada kenaikan di PPN meskipun karena keputusannya last minute itu menimbulkan kerumitan teknis di lapangan gitu. Beberapa dunia usaha sudah merubah misalnya bandrol, sistem IT untuk menyesuaikan. Gitu. Tapi intinya sih baik dan diharapkan bisa tetap menjaga harga-harga tidak terlalu naik gitu ya. Baik, kalau dari manajer investasi sendiri sebelum akhirnya ditok keputusan ini ya Pak ya, apa sebetulnya kerumitannya seperti apa nih yang terjadi? Artinya apa yang menjadi keresahan atau apa yang menjadi concern dari para manajer investasi? Kalau kenaikan PPN 12% itu kan mengakibatkan kenaikan harga barang 1% gitu. Biasanya di lapangan para pedagang sudah menaikkan jauh lebih tinggi dari itu. Sudah curi start juga. Ya, curi start dan kalaupun nanti ada kembali ke harga ke PPN 11% itu kemungkinan untuk turun mungkin tidak terjadi ya. Jadi tetap meningkatkan harga-harga dan bisa mempengaruhi kemampuan masyarakat kelas menengah bawah terutama dalam daya beli mereka. Gitu. Baik, kalau dari pasar modal sendiri Pak, sebelum akhirnya diputuskan keputusan PPN 12% ini, apakah sebelumnya sudah ada curi start juga penyesuaian harga atau seperti apa? Saya rasa lebih ke sektor-sektor yang dianggap resilient terhadap kenaikan PPN tadi. Jadi sejak akhir tahun lalu pilihan investor pasar modal lebih ke sektor-sektor misalnya retail, consumer staples yang lebih defensif dibanding yang lainnya gitu. Dan kekhawatiran tentang misalnya kenaikan inflasi karena kenaikan PPN itu mempengaruhi aset alokasi di sektor yang berhubungan dengan interest rate sensitif seperti perbankan. Baik, kalau dari perusahaan manajer investasi, apakah kebijakan ini akan mengurangi minat dari investor, Pak? Saya rasa tidak ya, malah justru menjadi lebih positif gitu. Karena kemungkinan, karena Indonesia kan GDP-nya lebih digerakkan oleh konsumsi domestik, diharapkan bisa tetap terjaga di sana. Lalu terkait dengan insentif ya Pak ya, apa sebetulnya yang diharapkan oleh manajer investasi terkait dengan insentif-insentif untuk yang terjadi pada situasi seperti sekarang ini? Artinya insentif seperti apa yang diharapkan oleh manajer investasi dari pemerintah? Saya rasa sebagaimana kita ketahui bersama ya, sejak pandemi itu yang belum pulih adalah kelas menengah bawah daya belinya. Dan kalau kita lihat dari data tabungan di perbankan misalnya, mereka tergerus hidup dari tabungan gitu ya. Jadi pemerintahan yang baru memang tugasnya berusaha untuk men-tackle masalah ini dengan memperbaiki atau paling tidak menjaga daya beli mereka melalui beberapa insentif termasuk yang semula akan dilakukan bulan April tapi berlaku lebih awal ya di Januari ini, bahkan makan bergizi gratis pun akan dimulai tanggal 6 Januari nanti. Jadi sebetulnya ini positif. Jadi di tengah katakanlah pembatalan PPN menjadi 12% itu ditambah dengan insentif itu akan sangat membantu. Gitu. Baik, lalu kita lihat Pak Agus di akhir tahun ya, IHSG ini kan di ujung tahun ini tidak mendapatkan berkah dari fenomena Santa Claus Rally begitu. Bahkan penguatannya juga tipis saja berada di level 7 ribuan. Sementara pasar begitu di bulan sebelumnya berharap bahwa akan ada Santa Claus Rally, window dressing begitu. Bahkan harapannya IHSG ini akan berada di zona penguatan bahkan mungkin mencetak rekor all time high. Menurut Anda sendiri melihat IHSG yang penguatannya tidak terlalu signifikan bahkan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, bagaimana Anda melihat ini? Sebetulnya Santa Claus-nya datang tapi tidak ke Indonesia, tapi ke Amerika itu. Tidak singgah di Indonesia. Untuk Indonesia sendiri sebetulnya kalau investor asing entry untuk masuk Indonesia ada dua, yaitu nilai tukar ya, stabilitas nilai tukar dalam hal ini rupiah dan pertumbuhan. Sebagaimana kita ketahui, dolar indeks di akhir tahun itu naik 7% dari sekitar 100 di bulan September menjadi 108 ya di akhir tahun. Karena pasca kemenangan Trump di pemilihan presiden, hampir semua aset kelas di negara-negara berkembang itu beralih pindah ke Amerika. Gitu. Kalau kita ingat di bulan September itu indeks kita sempat mencapai 7.900 karena saat itu dolar indeksnya 100 bahkan sempat 99. Ya. Tapi begitu dolar indeks naik, seluruh mata uang emerging market terkoreksi, saham-saham terutama yang berkapitalisasi besar itu juga mengalami
koreksi karena penjualan asing dan mereka memindahkannya ke aset-aset yang berbasis US dollar gitu. Perbankan sendiri yang mencerminkan 30% dari indeks tahun lalu terkoreksi hampir 5% ya. Jadi koreksi di IHSG dari awal tahun sampai akhir tahun yang sekitar 2,6% itu disumbangkan setengahnya dari koreksi di perbankan gitu. Hanya ada mungkin 5 sektor yang positif ya, energi, properti, kemudian consumer staples, dan healthcare. Yang lainnya terkoreksi. Baik, lalu terkait dengan potensi Santa Claus Rally di awal tahun, di tahun 2025 ini, bagaimana Anda melihat? Kembali karena entry-nya adalah nilai tukar gitu, kita harus mencermati bagaimana pergerakan dolar indeks. Pagi ini kita lihat dolar indeks sudah mencapai 109 gitu ya. Saya rasa investor akan menunggu dulu sampai dengan pelantikan Donald Trump dan bagaimana kebijakan dia nantinya gitu. Meskipun kalau dari pengalaman di periode dia pertama selalu yang menjadi concern dia adalah perang tarif, kemudian juga imigrasi. Tapi mungkin untuk Indonesia ada beberapa hal yang bisa kita cermati ataupun lebih imun terhadap kebijakan Donald Trump nantinya gitu. Menurut Anda sendiri begitu atau dari perusahaan manajer investasi, catatan Anda begitu sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan pasar keuangan dan juga pasar saham di sepanjang tahun 2025 ini akan seperti apa, atau juga kalau dilihat sebetulnya di tahun 2024 menurut pandangan Anda seperti apa? Saya rasa kembali mata uang Amerika ya, seberapa lama nanti kekuatannya, apakah dari dolar indeks 109 ke 110 atau bisa kembali ke bawah 105. Karena kalau untuk rupiah misalnya, setiap kali dolar indeks itu di bawah 105 itu positif buat pasar kita. Kemudian inflasi di Amerika juga misalnya dengan kebijakan kenaikan tarif di sana dan kebijakan imigrasi apakah juga dikompensasi dengan katakanlah stabilitas di harga minyak gitu ya. Biasanya karena kalau Donald Trump kan tidak terlalu suka perang tuh, dan dia punya hubungan yang sangat baik dengan OPEC, dia bisa minta misalnya ke OPEC untuk menaikkan kuota sehingga untuk mengkompensasi kenaikan inflasi di Amerika karena tarif, dia bisa meminta untuk menurunkan harga energi karena energi salah satu komponen terbesar di inflasi Amerika. Kemudian juga kebijakan Bank Sentral Amerika dalam hal tingkat bunga. Seberapa lambat atau seberapa cepat penurunan 2 kali itu gitu. Apakah di kuartal kedua atau baru mulai di kuartal 3 dan 4. Itu juga akan mempengaruhi seperti tadi Mbak Sinta bilang kebijakan bank-bank sentral dunia untuk mengantisipasi dan merespon perubahan tingkat bunga di Amerika tadi.